Calon tumbal yang menderita. Susi dan Yani tewas dengan sebuah tanda merah di telapak tangannya. Kini tinggal Fandi dan ibunya yang tersisa. Siapakah yang akan dijadikan tumbal berikutnya? Fandi tampak pucat menghadapi hari yang menegangkan. Ia selalu tertekan jika saat itu tiba. Resah karena ia mengetahui keberadaan keluarganya yang makan dan minum dari hasil pemujaan. Ayahnya memuja setan dengan mempersembahkan nyawa demi setumpuk harta. Ayahnya telah mengambil jalan sesat, membuat batinnya selalu tersiksa. Kini hari permintaan tumbal itu telah dekat. Itulah yang membuat Fandi resah. Keresahan Fandi memang sangat beralasan. Sudah banyak korban manusia yang telah dijadikan tumbal oleh ayahnya, termasuk kedua adik perempuannya yang masih berusia belasan tahun. Fandi pun amat takut dirinya akan dijadikan tumbal oleh ayahnya. Sementara di rumah itu, kini hanya tinggal ibunya dan dia yang tersisa. Mereka hanya menunggu waktu untuk jadi tumbal ayahnya. Celakanya, Fandi tak mungkin lari dari kenyataan itu. Di tengah lamunan Fandi, wajah Susi dan Yani adiknya melintas dalam ingatan. Wajah yang selalu menggoda dirinya bila sedang bercanda. Benar-benar menyiksa, bayangan itu tak mau pergi dari pelupuk matanya. Mereka terus membayangi sepanjang hari, seperti mengajak Fandi untuk ikut bersama mereka, atau menyuruh Fandi untuk menghentikan semua penyengsaraan ini. Masih terbayang dalam ingatan Fandi bagaimana kedua adiknya itu meninggal. Tapi hanya tanda merah yang berbentuk seperti bola di kedua telapak tangan serta bercak-bercak merah di kulit tubuh mereka sebagai bukti kematian Susi dan Yani. Namun, kenapa kedua orang tuanya tidak merasa heran atas kepergian kedua adiknya yang hanya berselang beberapa hari itu? Tuhan, apa sebenarnya yang sedang menimpa keluarga kami? Lamunan Fandi pagi itu terhenti oleh derap kaki yang mendekatinya. Fandi langsung menoleh dan ternyata langkah kaki itu milik ibunya. Dengan membawa secangkir teh, Fitri mendekati Fandi yang menyambutnya dengan senyuman. Perlahan, Fitri, ibunya, mengambil kursi dan duduk berhadapan dengan Fandi. "Kenapa pagi-pagi begini kamu melamun? Tidak kuliah?" tegur Fitri. "Atau kau sengaja berangkat sama sopir? Ayahmu baru saja pergi," sambungnya lagi. Tegur sapa Fitri yang halus dan lembut membuat Fandi tergagap. Tapi ia berusaha menyembunyikannya. Fandi tak menjawab semua pertanyaan ibunya. Ia malah balik bertanya, "Bu, apakah perkebunan kita tidak mengalami perubahan? Kita sudah lama tidak menjenguknya. Bila ibu mau, Fandi ingin mengajak ibu ke sana. Sekaligus ada sesuatu hal yang ingin Fandi tanyakan," kata Fandi mengajak ibunya. Fandi memberanikan diri mengajak ibunya ke perkebunan dengan harapan dapat mengetahui apakah ibunya benar-benar belum mengetahui kalau ayahnya seorang pemuja setan. Tanpa diduga, ibunya gembira sekali dengan ajakan Fandi. Fitri sebenarnya sedikit was-was karena Fandi tidak biasanya mengajak ke perkebunan. Fandi lebih sering mengajak ibunya belanja ke toko untuk mencari sesuatu. Tapi akhirnya Fitri mengiyakan ajakan anak sulungnya itu. Ia masuk ke dalam dan mengeluarkan mobil dari garasi. Tak lama kemudian, berangkatlah mereka ke perkebunan. Perjalanan yang memakan waktu itu hampir 1 jam membuat jantung Fandi berdebar-debar. Ia membayangkan wajah ibunya nanti apabila ia menanyakan tentang keberadaan ayahnya. Reaksi seperti apa yang akan ditampakkan oleh ibunya? Tiba di perkebunan, Fandi menggandeng tangan ibunya sambil mencari tempat untuk bernaung. Akhirnya, mereka singgah di sebuah gubuk reot untuk mengobrol. Perlahan-lahan, Fandi memegang jemari ibunya dan mencoba memberanikan diri untuk bertanya, "Sudah berapa lama perkebunan ini dimiliki oleh ayah, Bu?"
Tanya Fandi. Pada saat ayah membeli tanah ini, Fandi tak mengetahuinya. Padahal gaji ayahnya cuma pas-pasan. Tidak mungkin ayah memiliki uang sebanyak itu. Apakah mungkin gaji seorang pegawai asuransi bisa membeli perkebunan ini? Belum lagi ayah telah membeli kendaraan dan semua barang istimewa yang saat ini kita miliki, tanya Fandi. Fitri terkejut mendengar pertanyaan yang diucapkan Fandi. Ia hanya menatap kedua mata Fandi dengan tajam. Tak lama kemudian ia berdesah. Kekhawatiran selama ini terbukti. Pertanyaan inilah yang selalu membuat dirinya resah sepanjang malam. Sebenarnya ibu telah lama menyimpan rahasia ini, dan baru kali ini ibu membukanya. Bagus sekali kamu mengajak ibu ke sini. Kesempatan seperti inilah yang ibu tunggu-tunggu. Sekarang kamu sudah dewasa dan mampu berpikir. Mana yang lebih baik, mana yang buruk. Kamu dapat membedakannya. Jawab Fitri yang merasa senang anaknya telah mengetahuinya. Fitri bicara sambil menahan perasaan yang tertekan. Betapa dirinya selama ini menyimpan rahasia suaminya di dalam batin. 3 tahun bukanlah waktu yang pendek untuk menyimpan sebuah rahasia besar yang telah dilalui oleh keluarganya. Fandi semakin tegang melihat wajah ibunya yang menatap dengan tatapan kosong. Akhirnya, ia menepuk bahu ibunya sambil berdehem. Bu, ibu kenapa? Apakah pertanyaan Fandi menyinggung perasaan ibu? Maafkan Fandi ibu, Fandi telah lancang. Seharusnya Fandi tak boleh begitu. Tidak Fandi, celutuk ibunya. Ibu hanya ragu untuk mengatakan sesuatu padamu, lanjutnya. Dengan cepat, Fandi menyela ucapan ibunya sambil mencium tangannya. Cepat bu, katakanlah. Fandi sudah lama menunggu jawaban ini. Rasanya Fandi sudah tak sabar mendengarnya. Masalah ayah kan bu? Sekarang begini saja, daripada ibu sulit untuk membukanya, biarlah Fandi yang mewakili perasaan ibu. Mudah-mudahan ibu dapat menerima apa yang akan Fandi katakan, sebab Fandi sudah mengetahui apa yang telah menimpa keluarga kita. Bukankah ayah itu seorang pemuja, Bu? Susi dan Yani telah dijadikan tumbal oleh ayah. Kini giliran Fandi dan ibu yang saat ini tengah diincar ayah. Ketakutan inilah yang membuat ibu sering sakit. Sebenarnya Fandi pun seperti ibu. Tetapi apakah kita akan tinggal diam, Bu? Apakah kita tidak secepatnya minta pertolongan? Biarlah kita pergi diam-diam selama masih ada kesempatan dan belum terlambat. Jelas Fandi panjang lebar. Betapa terkejutnya Fitri mendengar ungkapan Fandi. Ia tidak menyangka anak sulungnya telah mengetahui ayahnya seorang pemuja. Fitri segera memeluk Fandi sampai bercucur air mata. Fitri menumpahkan semua jeritan batin yang selama ini menghimpit dadanya. Sementara itu, Fandi terlihat sangat lega karena ibunya sudah menerima semua kalimat yang diucapkannya. Keberadaan ayahnya sebagai seorang pemuja setan telah terungkap. Dengan bersimbah air mata, Fitri melepaskan pelukannya. Perlahan, ia mengusap kedua matanya, lalu kembali menatap wajah Fandi dengan sayu. Semua yang kau katakan adalah benar, Fandi. Masalah inilah yang selalu mengganggu pikiran ibu. Saranmu akan ibu turuti, daripada kau dan ibu dijadikan korban oleh ayahmu, jawab Fitri. Mari kita pulang, Fandi. Takut ayahmu pulang lebih awal dari biasanya, ajak Fitri pada anaknya. Fandi mengangguk sambil bergegas melangkahkan kakinya menuju mobil. Sementara Fitri mengikutinya dari belakang. Tanpa banyak bicara, Fandi langsung menstarter mobil dan segera meluncur pulang. Sampai di rumah, Fitri menerobos masuk ke dalam rumah dan langsung berganti pakaian. Setelah itu, ia segera beristirahat untuk meninggalkan jejak bahwa dirinya pulang dari bepergian. Sedangkan Fandi duduk di kursi tamu sambil membaca koran. Dalam hatinya berkecamuk rencana yang telah disepakati oleh ibunya. Tak lama kemudian, Sasmito, ayah Fandi tiba. Mendengar suara suaminya, Fitri pura-pura tidur. Sementara itu, Fandi merasa bersyukur karena ayahnya tidak mengetahui bahwa ibu dan dia pulang dari perkebunan. Malam nampak cerah, purnama bersinar terang.
Tapi Fandi dicekam ketakutan menyaksikan purnama itu. Hatinya begitu gelisah. Siapakah yang akan dijadikan tumbal oleh ayahnya pada purnama ini? Keringat Fandi mengucur deras membasahi kemeja yang ia kenakan. Ia beranjak dari ranjangnya. Fandi mengkhawatirkan keadaan ibunya. Perasaan gelisah seperti akan terjadi sesuatu pada ibunya. Fandi bergegas mendatangi kamar tidur ibunya dan langsung mengetuk pintu kamar. Bu, ini Fandi, Bu. Tolong bukakan pintunya, Bu. Fandi mau bicara. Apakah ibu tidak sholat isya dulu? Lama Fandi menunggu, tapi tak satu pun pertanyaan dijawabnya. Akhirnya, ia mengintip melalui lubang kunci. Tiba-tiba Fandi berteriak nyaring memanggil ayahnya. Ayah, ayah, tolong ibu ayah, teriak Fandi. Sasmito menghampiri Fandi sambil bertanya, ada apa Fandi? Kenapa dengan ibumu? Lihat ayah, pintu kamar ini terkunci dari dalam. Saat Fandi memanggil-manggil ibu, ia tak menyahut. Sepertinya ibu sedang sakit ayah. Sasmito nampak panik. Ia segera mendobrak pintu tersebut bersama Fandi, lalu berlari masuk ke dalam kamar. Fandi bersama ayahnya langsung menghampiri ranjang, melihat Fitri tergolek lemah di atasnya. Dan semua teriakan tak satu pun didengar Fitri. Fitri, bangun Fitri, ada apa denganmu Fitri? Sasmito dan Fandi menangis sambil menjerit-jerit. Fitri, jangan tinggalkan aku Fitri. Aku tidak sanggup hidup tanpa kau di sisiku. Sasmito terus berteriak sambil memeluk tubuh istrinya. Fandi, ibumu sudah tiada. Ibu sudah menghadap Tuhan. Ini memang salah ayah Fandi. Maafkan ayah. Sasmito berbicara sambil meratap. Ratapan yang sangat memilukan. Ia menangis sebagai bayi yang baru lahir. Hatinya hancur atas kepergian Fitri yang telah dijadikan tumbal oleh ayahnya. Isak tangis Sasmito terdengar sangat mengharukan. Tapi Fandi merasa muak dengan sikap ayahnya. Mendadak Fandi marah. Ia sudah sekian lama memendam kebencian terhadap ayahnya. Kebencian itu muncul akibat perlakuan ayahnya yang tega menjadikan kedua adiknya sebagai tumbal. Apalagi kini ibunya tewas menyusul kedua adiknya. Ibunya telah menjadi korban atas pemujaan ayahnya. Ayah benar-benar tega berbuat seperti ini. Kenapa ayah lakukan kepada kami? Kami butuh kebahagiaan. Kami tidak butuh harta. Beginilah jika ayah tidak percaya kepada adanya Tuhan. Makian Fandi yang terdengar mengutuk terlalu pedas bagi Sasmito. Namun, Sasmito tidak sedikit pun membalas makian anak sulungnya itu. Sasmito menyadari semua kesalahannya. Akhirnya, Fandi keluar dari kamar dan segera memanggil para tetangga untuk memberitahukan kematian ibunya. Usai itu, Fandi kembali ke kamar menemui jenazah ibunya. Tubuh Fitri terbujur kaku, tergolek di atas ranjang di samping Sasmito. Wajahnya tampak pucat dan keriput di wajahnya semakin nampak jelas. Beberapa orang tetangganya berdatangan untuk melayat. Sasmito terlihat shock. Ia hanya termenung saat melihat tubuh istrinya dibopong keluar untuk dimandikan. Sementara itu, Fandi mengiringnya dari belakang sambil melihat sebuah tanda yang sudah ia kenal. Tanda yang menyebabkan kematian ibunya. Esok harinya, setelah Fitri dimandikan jasad dan segera dimakamkan, Fandi, Sasmito dan seluruh warga menghantarkan jasad Fitri hingga ke pemakaman. Derai air mata Fandi dan Sasmito mengiringi kepergian Fitri hingga masuk ke liang kubur. Selesai pemakaman, Fandi nampak shock dan frustasi. Sementara hidupnya kini sudah tiada lagi. Satu demi satu orang-orang yang dicintainya telah pergi meninggalkannya. Untuk apa lagi dirinya bertahan hidup? Mungkin hanya untuk menunggu gilirannya dijadikan tumbal. Kegundahan hati Fandi yang terlihat nyata dan dapat dipahami Sasmito. Perlahan-lahan Sasmito mendekati Fandi dan memeluknya sambil berkata, "Kau akan kemana Fandi? Apa kamu akan pergi meninggalkan ayah?" Ayah mengakui kesalahan yang membuat ibu dan kedua adikmu pergi. Tapi tolong dengar kata-kata ayah. Pada waktu itu ayah tergoda oleh harta. Tapi semua itu ayah lakukan demi kehormatan keluarga kita
yang selalu dihina karena hidup dalam kemiskinan. Ayah sungguh khilaf waktu itu dan tidak berpikir panjang. Sekarang, tolong bantu ayah untuk menyelamatkan ayah. Ayah tak ingin kau pun dijadikan tumbal bagi raja siluman itu. Kau harus selamat, biarlah ayah sendiri yang menanggung akibatnya. Hati Fandi terketuk juga oleh kata-kata ayahnya. Walau ayahnya telah salah mengambil jalan, ia tetap ayah kandungnya. Fandi pun segera keluar dari rumah tanpa mau disertai ayahnya. Fandi akan berusaha mencari solusi yang bisa melindungi dirinya dan menyelamatkan nyawanya. Dengan berhati dan perasaan tak karuan, Fandi melangkahkan kakinya, menembus udara bebas sambil terus berharap semoga nyawanya dapat terbebas dari cengkeraman ratu pemilik harta.